Ada. Sorry. Udah masuk. Waalaikumsalam. Halo anak-anak. Halo kakak. Jangan panggil kakak, bapak. Oh Ya. Kakek boleh nggak kakek? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Padahal udah jam pelajaran hampir terakhir ini ya, tapi semangatnya masih Pagi, Pak. Udah siang. Tapi bagus nih. Kan paginya jam 12 nih. Oh. Di mana kita Oke, semangat lagi. sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin izin absen terlebih dahulu. 10 siswa dan hari ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 wah 10. Mantap ini. Artinya tidak ada yang absen full. Yeay. Pertahankan terus sampai akhir semester ini, kelas yang bagus ini. Gak ada yang bolos lagi semua. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Masalah ekonomi. Nah, ini topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar yang ini, lalu ini, sekarang kita akan ke yang ini, yang Bapak gariskan, yaitu mengenai apa? Pengertian dan masalah ekonomi. Oke. Kalau minggu kemarin ada yang masih ingat gak kita membahas materi apa? Jenis ilmu ekonomi, pengertian. Oke. Pembagian ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pasti kemarin kita masih membahas mengenai dasar-dasarnya ya. Jenis-jenis. Oke, Bapak ingin ngetes dulu. Ada yang masih ingat gak kemarin? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari berapa kata? Coba Jidan, kata apa aja? Ekos dan nomos, Pak. Hebat, bagus sekali Jidan. Ya, penjelasan dulu. Coba Erlinda, ekos itu artinya apa? Aturan. Peraturan. Yakin? Enggak. Apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Coba Ike, nomos itu artinya apa? Jadi kalau kita gabungkan ekonominya itu artinya aturan. Nah, kalau kita berbicara mengenai rumah tangga pasti nggak jauh dari yang namanya permasalahan. Betul nggak? Betul. Nah, begitu juga di dalam kehidupan yang kita alami sehari-hari. Apalagi ekonomi itu kan ilmu terapan. Pasti dialami oleh kita, setiap orang. Setiap hari pasti alami. Dan setiap kita mempelajari mengenai ekonomi pasti ada masalah. Sehingga itu yang harus kita bahas pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan dapat memahami tentang mengidentifikasi masalah ekonomi, yaitu kelangkaan dan penyebabnya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi itu, Bapak akan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua itu metode diskusi, dan yang ketiga itu metode tanya jawab. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tuh, menjelaskan ke kalian materi. Habis itu, setelah Bapak menjelaskan kita akan berdiskusi, biar asik gitu ya. Dan terakhir kalau ada yang kalian tidak mengerti bisa kalian dan nanti Bapak yang menjawab. Atau boleh teman kalian yang menjawab sesama teman. Hari ini media yang kita gunakan ada 2, PPT dan buku. Jangan lupa bukunya ditaruh di atas meja, jangan di atas kolong ya. Materi yang Bapak bawakan ini hari ini sangat penting. Kenapa penting? Karena tadi Bapak bilang masalah itu pasti akan ditemukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika nanti kalian setelah belajar ketemu masalah ini di kehidupan kalian, kalian tahu penyebabnya apa dan Solusinya. Baik, kita akan mulai dengan sebuah tulisan. Ada apa di depan? Masalah ekonomi. Ada yang tahu nggak masalah ekonomi itu apa? Ada aku Oke, apa artinya? kelangkaan. Hebat, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren ini, hebat. Dia udah baca berarti kalau masalah ekonomi itu kelangkaan. Oke, Akan. Coba lihat masalah ekonomi itu tadi apa? Kelangkaan, Pak. Oke, kelangkaan itu berasal dari kata apa? Kata Langka. dasarnya langka. Langka itu artinya apa? Sulit untuk mendapatkan sesuatu, Pak. Wah, hebat sekali. Itu ini keren. Artinya kelangkaan itu
sulit untuk mendapatkan Sesuatu. Tapi apakah betul nggak masalah ekonomi kelangkaan itu sulit mendapatkan sesuatu? Ya, kita coba lihat bersama. Wah, di sini ada gambar apa nih? Orang cantik. Cewek cantik betul. Ya. Belanja. Cewek cantik yang sedang melakukan Belanja. Bagi foto itu. lagi belanja di foto. Konsumsi. Konsumsi. Dia bawa barang Belanjaan. belanjaan. Kira-kira kalian semua ini sama gak di kehidupan sehari-hari seperti perempuan cantik itu? Iya. Ah, yang enggak nih, coba Hanif ya namanya. Gimana Hanif? Kok bisa Hanif gak belanja? Ini buktinya Hanif bawa jajanan baru belanja nih. Saya Pak. Berarti tandanya setiap orang ini pasti selalu belanja untuk memenuhi Kebutuhannya. tapi kebutuhan itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Tidak. Hebat Nana ya, Iya. terbatas. Bapak. Kenapa kebutuhan itu terbatas? Karena ketika kalian ingin memenuhinya perlu menggunakan uang. Betul nggak? Perlu pengorbanan mencari uang? Iya. Atau uang jatuh dari langit? Enggak. Artinya perlu pengorbanan. Sehingga ketika kalian memerlukan pengorbanan itu kebutuhan itu tidak terbatas, tetapi sumber dayanya Terbatas. karena sumber daya terbatas itulah kalian perlu pengorbanan, perlu yang namanya alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang tadi katakan oleh Arkan ya, inti masalah dari ekonomi itu adalah bahasa Inggrisnya apa Wendy? Hebat. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya kebutuhannya itu nggak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhannya itu Terbatas. sehingga memerlukan pengorbanan itu. Semakin mahal barang yang kalian beli, artinya semakin langka, semakin besar pengorbanan, betul. Artinya semakin langka itu barang diindikasikan. Nah, jadi inti dari masalah ekonomi ini, ketika kita mempelajari mengenai kelangkaan, maka ilmu ekonomi itu mengajarkan bagaimana menentukan pilihan atas kelangkaan yang terjadi. Itu yang paling penting. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya nih, tapi pertanyaannya satu-satu nanti, semua pendapat. Kalian pernah mengalami kelangkaan nggak? Coba Wendy, pernah mengalami kelangkaan apa? Uang. Uang. Oke, yakin uang kelangkaan? Nggak yakin dari Hah? Iya sekarang BU. PU. Oke. Coba deh Erlinda, pernah mengalami kelangkaan nggak? Pernah. Oke, contoh kelangkaan yang pernah Erlinda alami apa? Uangnya kan terbatas, tapi pengen beli HP. Pengen beli HP. Kenapa pengen beli HP uangnya terbatas disebut kelangkaan? Soalnya kan uangnya terbatas. Uangnya terbatas. Oke. Ya, uang. Jawabannya udah betul, tapi sedikit lagi Bapak ingin coba tanya kepada Jidan. Jidan, pernah mengalami kelangkaan nggak? Pernah. Apa Jidan? Kelangkaan apa yang pernah kamu hadapi? Sebenarnya kelangkaan uang juga sih Pak. Kelangkaan uang. Oke. Sepertinya perlu Bapak kasih arahan sedikit ya. Tapi kalau ketika Bapak tanya, kalian pernah nggak mengalami yang namanya kelangkaan? Pernah. Tapi kelangkaan yang kalian maksud itu nggak selalu tentang uang, tetapi yang langka itu sebenarnya adalah sumber Daya. Karena sumber daya ini langka, maka uang yang akan kalian keluarkan akan semakin besar karena alat pemenuhan kebutuhan juga terbatas. Oh begitu Pak. Ya, ini contohnya sebenarnya yang tadi ingin Bapak sampaikan. Kalau contoh dari kelangkaan itu apa nih? BBM. BBM. Bapak ada dengar cerita nih dari anak kelas 11. Dia udah 3 hari ke pom bensin yang nemu Pertalite. Ujung-ujung kelas 11 nih, rahasia lah. Ya, ujung-ujung dia harus beli Pertamax yang harganya lebih mahal. Artinya Pertalite itu sedang mengalami yang namanya kelangkaan apa? BBSD. Ketersediaan bahan bakar. Coba sekarang Bapak ingin kasih kesempatan ke kalian. Ada contoh lain nggak selain kelangkaan BBM? Coba dimulai dari Santi deh. Contoh kelangkaan selain BBM. Kelangkaan sembako. Kelangkaan minyak, kucuk, bagus nanti.
Coba sekarang ke Mutiara. Perasaan Dasar fisik, wah, udah mantep. Ini contoh gua udah cukup lah yang menggambarkan apa contoh pelanggaran. Nah, sekarang seperti yang tadi Bapak katakan, kita akan berdiskusi ini, yaitu mengenai penyebab kelangkaan. Pasti kan kelangkaan ini sebuah masalah, pasti ada penyebabnya, betul nggak? Penyebab kelangkaan itu ada 5. Yang pertama, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Bapak akan jelaskan yang perbedaan letak geografis dulu nih. Ya, kalian bisa lihat di situ ada penjelasannya ya. Hanif, coba dilihat dong Hanif, jangan main handphone. Aduh. Tuh, perbedaan letak geografis menjadi penyebab kelangkaan karena sumber daya alam yang ada di bumi tersebar tidak merata. Contohnya, sering terjadi kelangkaan air bersih di Papua, tetapi di Pulau Jawa jarang terjadi. Sekarang, Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba ini Wendy sama Widi, coba duduknya pada yang terlebih dahulu. Nah, Tasya sama Erinda, nah duduknya barengan. Mutiara putar bersama Rama dengan Didan. Akan ke sebelah kiri bersama Santi dengan Ida. Baik Pak. Oke, tujuan dari diskusi kelompok ini adalah untuk menemukan penyebab kelangkaan yang belum Bapak jelaskan di nomor 2, 3, 4. Kelompok 1 yang pertumbuhan penduduk, kelompok 2 kelompok produksi, kelompok 3 perkembangan teknologi, dan kelompok 4 mengenai bencana. Ya, jadi masalahnya itu adalah penyebab kelangkaan. Jadi kalian silakan berdiskusi untuk mencari keterangan dan contoh. Silakan dimulai. Sudah selesai? Udah. Udah bisa selesai? Udah. Kelompok 1, 2 udah selesai? Satu Sekarang Bapak ingin kelompok 1 coba. di sini Pak. Boleh maju ke depan menjelaskan yang pertumbuhan penduduk. Izin menjelaskan ya Pak. Silakan. Kalau misalkan penyebab kelangkaan dari segi pertumbuhan penduduk itu, karena kan kalau misalkan pertumbuhan penduduknya itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasanya, otomatis akan menyebabkan kelangkaan. Jadi si barangnya kurang gitu. Contohnya, misalkan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia itu tuh nanti akan terjadi kelangkaan dari kelangkaan lahannya karena banyak sekali penduduk yang membutuhkan tempat tinggal sedangkan lahannya kurang. Seperti itu Bapak. Hebat nih ada. Maju di depan dulu. Coba dari kelompok 2 ada tanggapan nggak? Yang sudah pakai yang ini. Ada pendapat nggak? Kira-kira setuju atau nggak setuju? Setuju. Oke. Kelompok 3 setuju nggak? Setuju. Kalau begitu Widi udah hebat ya. Kalau nanti ada teman-temannya yang belum ngerti boleh Widi ajarkan. Siapa? Nah, ini Bapak sekaligus mereview ya, memberikan kesimpulan. Jadi penyebab dari kelangkaan itu kan tadi sudah jelas ya, ada banyak. Dan kelangkaan ini menjadi sebuah masalah. Sehingga ada solusinya. Ketika kita dihadapkan oleh masalah kelangkaan itu, maka kita perlu menetapkan yang namanya skala prioritas. Yang penting dan mendesak diutamakan, penting namun kurang mendesak dikeduakan, kurang penting namun mendesak diketigakan, dan kurang penting dan kurang mendesak dipalingkan. Coba dari kalian ada gak yang tadi merangkum nih? Wah, pada rangkum semua ya, coba dicocokin. Cocok gak nih? Sekaligus deh Bapak pengen nyoba Arkan coba, bisa kan ngasih kesimpulan Arkan? Boleh Bapak, kesimpulannya setelah apa yang kita pelajari kali ini, jadi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya tersedia Pak, sehingga belajar tentang masalah ekonominya apa itu sangat menarik bagi Arkan Pak. Hebat Arkan. Udah bagus, kalian tinggal ngecek nih kira-kira rangkuman kalian udah sesuai belum nih kalau pengertian dan masalah ekonomi itu ini skala prioritas dan terakhir penyebab kelangkaan. Udah? Sudah. Sesuai kan rangkuman? Wah ini Wendy, coba dilihat nih Wendy. Wah ini bagus ini, contoh yang bagus ini. Wow. Makasih Pak. Wow. Hebat, cocok. Makasih Pak. Nanti kalau yang butuh catatan lebih bagus bisa coba dilihat. Kesini Oke. Terakhir, Bapak mau kalian evaluasi dulu. Ya, kalian coba tulis di buku kalian jawaban dari soal ini. Tulis jawabannya A, B, C atau D atau E. Ya. Bisa Pak.
Udah selesai? Nah, Oke, coba Bapak pengen nanya Rama. Rama, jawabannya apa Rama? Apa Pak? ini apa? Pasti tidak tuh. Ayo Rama. Apa? B Pak. C. Salah Mbak. Gimana jawabannya dong? Apa? Ya. Apa artinya coba? D. Oke betul, kemampuan produksi. Ya. Gimana dong? Ya, kenapa? Karena ilustrasi kelangkaan garam itu yang mengalami gagal panen menyebabkan kemampuan produksi garam itu turun. Sehingga ya balik lagi ke bawah kemampuan produksi. Terakhir Bapak ingin memberikan kalian tugas ya, di foto aja, kalian kerjakan ini tugas. Ditulis, dikerjakan di buku. Kalian nanti disuruh ya, jangan berdiskusi deh, ini tugas mandiri aja. Kalian jawab mengapa barang bebas itu tidak mengalami kelangkaan. Dan yang kedua itu apakah semua sumber daya alam termasuk dalam barang bebas. Dan terakhir, tidak lupa Bapak memberikan tugas yang kedua untuk mempelajari materi berikutnya. Karena kita akan kuis minggu depan. Kalau tidak kuis, mungkin Bapak akan tanya jawab gitu. Kalian pelajarilah konsep biaya peluang dari pengertian, contoh, ciri-ciri, manfaat, dan cara menghitung. Contohnya dari buku ekonomi tadi. Waktunya habis. Betul, waktunya emang udah habis. Ada yang ingin ditanyakan dulu kan nih? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain bantuin tuh. Satu lagi ya. Mantap,